وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله رب العالمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur, terima kasih kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah kumpulkan kita jam'ana hadza jam'an marhuma insyaallah di dalam perkumpulan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba-hamba yang beriman yang telah menyelesaikan ibadah siyam puasa Ramadan 30 hari 1 bulan penuh, kita menjadi hamba yang dituntut oleh Allah untuk berpuasa, menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Maka kemenangan di pagi hari ini bagi siapapun yang melakukan ibadah puasa dan dalam dirinya ada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Ikhwani rahimakumullah. Dalam kesempatan pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita semuanya menjadi hambanya umatnya Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita sebagai umatnya kelak tidak mengecewakan beliau ketika nanti kita sowan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan bertemu dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu bi'ana fi khairin wa lutfin wa 'afiyah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi yang terang ini Allah izinkan perkenankan kita diberikan kesehatan dan kemampuan oleh Allah. Banyak di antara kita ikhwani rahimakumullah sebelum puasa Allah tidak takdirkan menjadi hamba yang bisa mencintai Ramadan, sakit dan kemudian mungkin meninggal dalam artian mendadak. Namun alhamdulillah ikhwani, Allah takdirkan kita, panjangkan usia kita sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dan alhamdulillah kita bisa yang namanya sholat Idul Fitri berjamaah. Alhamdulillah. Ini syukur yang pertama kita menjadi hamba yang beriman. Kemudian nanti harapannya satu, la'allakum tattaqun. Inti dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Nah,
La'allakum tattaqun ini ada cirinya. Ketika suatu hamba yang beriman kepada Allah, yang disuruh puasa bukan orang manusia, umumnya manusia bukan, tapi khususan orang yang beriman. Beriman itu apa? Yakin dalam hatinya, diucapkan dalam lisan, dan dipikir kemudian dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini iman. Sehingga mari kita koreksi sendiri-sendiri dulu sebelum kita mendengarkan nasihat khutbah mulia yang Idul Fitri ini, seberapa hati kita sudah bersih dari yang namanya sifat ujub, ria, dengki, sombong, merasa diri paling bagus di antara yang lain. Nauzubillah min dzalik. Ikhwani, hada yaumun 'adzim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hada yaumun 'adzim. Ini hari yang agung. Tidak semua orang mendapatkannya. Bahkan orang rela pulang demi melihat orang tua dan mau beribadah bersama-sama kepada orang tua. Kita hadirin orang tua yang sudah meninggal, yang sudah di alam barzah. Bagaimana rasanya ketika momentum Idul Fitri ini beliau rasakan? Kalau punya hatinya bersih, pasti menangis merasakan kerinduan sosok orang tuanya. Ikhwani rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bertakwa itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan cirinya. Ketika kita digembleng tarbiyah di bulan Ramadan, baik kita melakukan yang namanya puasa, qiyamul lail, tadarus Al-Quran, mengeluarkan sedekah, baik berupa sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Kemudian kita menyantuni anak yatim, bersilaturahmi, itu semuanya bagus. Namun nanti output keluarnya kita dari Ramadan ini, kemudian kita mendapatkan yang namanya kenangan sejati itu. Allah katakan dalam Al-Quran Ali Imran ayat 130, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أعلم بمراده. Wahai bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang mengendalikan kemurkaannya atau amarah, dan orang yang memaafkan sesama manusia. Dan sungguh Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ikhwani rahimakumullah, jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 4 poin orang dikatakan bertakwa dan dapat menyandang gelar muttaqin, setidaknya ada 4 ketika kita mengoreksi diri kita sendiri. Yang pertama, kita selalu memohon ampun bersegera walaupun kita merasa tidak salah ataupun kita tidak hilaf, baik secara hablum minallah wa hablum minannas. Khususnya momen ibadah Idul Fitri ini momentum kita meminta maaf secara hablum minannas. Kalau hablum minallah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kita menangis, berjanji untuk tidak mengulangi, beres, taubatan nasuha. Namun kalau sesama manusia, ikhwani rahimakumullah, ini yang sulit, tidak gampang, tidak mudah. Kita harus benar-benar mendapatkan ridho, keikhlasan. Barang siapa yang di hari Idul Fitri tidak memaafkan dan tidak mau meminta maaf, dua-duanya, orang yang mau minta maaf dan orang yang mau memaafkan, kata Nabi, kalau tidak mau, maka 1 tahun penuh dia dalam keadaan yang gelisah, tidak diridhoi Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani rahimahullah, ayo kita maafkan pada siapapun. Mungkin orang lain belum tentu mencintai kita, namun kita ayo semangatkan pupuk rasa hati kita untuk mencintai siapapun.
sehingga itu kali kita nanti menghadap Allah illa man taqallaha bi qalbin salim. Kembali kepada ayat tadi, yang pertama yaitu adalah orang-orang yang menginfakkan sebagian atau seluruh harta bendanya di jalan Allah untuk perjuangan di'ilahi kalimatillah, baik dalam kondisi lapang maupun kondisi sempit. Yang susah itu pas posisi sempit. Kita diuji oleh Allah dalam kondisi kita mempunyai uang mepet, namun ada orang lain yang lebih membutuhkan, dan itu diujikan oleh Allah seperti Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam Quran surah Al-Insan, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Sayyidina Ali keluar dari Rasul Muhammad SAW, beliau diuji. Infak bukan dalam arti hanya uang saja. Infak kita senyum kepada sesama muslim itu juga berinfak atau bernilai sedekah. Tapi kalau kita memiliki harta benda yang layak kita berikan adalah kepada fakir, miskin, kaum duafa yang di hari ini kita menang, namun kita tuntaskan dulu saudara-saudara tetangga kita. Boleh kita bangun masjid, megah, musola megah, apapun megah. Tapi kalau ada suatu hamba di muka bumi yang beriman kepada Allah, dia kelaparan, dia tidak diperhatikan oleh pengurus atau seorang imam, seorang tokoh masyarakat, maka yang dosa adalah semua orang yang diberikan kemampuan secara harta benda namun tidak tolong orang itu. Ayo mumpung Allah kasihkan harta benda amanah, kita jalankan untuk menolong menginfakkan harta benda kita, khususnya mulai dari kerabat kita yang membutuhkan, kemudian orang lain tetangga kita yang membutuhkan, yatim piatu, kaum duafa, fakir miskin. Lalu habis itu kita membangun yang namanya masjid, pondok pesantren, majelis ilmu, itu semuanya kata Rasulullah SAW, man bana masjidan billah banallahu baitan lahu jannah. Barang siapa yang menginfakkan sedikit untuk perjuangan membangun agama Allah, khususnya masjid, nanti Allah Subhanahu wa taala akan membangunkan orang tersebut di surganya Allah, yaitu rumah bagi orang yang pernah menginfakkan harta bendanya di jalan Allah, khususnya di masjid Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berkati hati kita untuk bisa bersedekah sesuai kemampuan kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita menahan hawa nafsu, marah. La taghdab wa la tajzam. Sabda Rasul Muhammad SAW. Jangan marah bagi surga. Tidak ada orang penduduk surga yang memiliki rasa marah. Semua senang, sehingga ayo kita latih. Kita jangan sampai marah, kendalikan hawa nafsu kita, karena kita sudah digembleng 30 hari menjadi hamba yang taat kepada Allah, sehingga nanti keluarnya syarqul peningkatan kita akrabut tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hartanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wal 'afina 'anil nas. Ini yang berat, memaafkan manusia. Allah perintahkan bukan wal 'afina 'anil mu'minin, bukan. Tapi Allah perintahkan wal 'afina 'anil nas. Semua orang tanpa terkecuali, baik dia beriman kepada Allah maupun tidak, baik